Tidak ada yang menyangka, di balik senyuman tipis seorang Asnawi Mangkualam, tersimpan luka dan kontroversi yang nyaris mengakhiri karirnya sebelum sempat bersinar di negeri orang. Pernahkah Anda membayangkan, seorang anak muda Makassar, yang dulu hanya dikenal sebagai anak pelatih, kini menjadi sorotan utama di Korea Selatan bukan hanya karena permainannya, tapi karena kisah hidupnya yang penuh lika-liku dan kejutan di balik layar. Sebuah video lama sempat beredar hanya beberapa detik, tapi cukup untuk membuat warganet berdebat hebat soal sikap disiplin, budaya, bahkan integritas seorang Asnawi. Apakah ia benar-benar sosok sempurna, idaman pecinta sepak bola Indonesia? Ataukah ada rahasia gelap yang selama ini sengaja disembunyikan oleh media, federasi, bahkan keluarganya sendiri? Karir Asnawi memang tidak berjalan mulus. Di balik pujian sebagai bintang muda yang sukses menembus Liga Korea Selatan, tersimpan cerita tentang tekanan luar biasa dari keluarga, cibiran netizen Indonesia, hingga isu perselisihan internal yang membuatnya hampir hengkang lebih awal dari klub Korea. Ada satu peristiwa besar, yang sangat jarang dibahas secara mendalam, namun menjadi titik balik hidup dan karir Asnawi, peristiwa yang nyaris membuatnya menghilang dari dunia sepak bola, selamanya. Di video ini, kita akan membongkar sisi lain dari Asnawi Mangkualam, prestasi, badai kontroversi, rumor yang tak pernah reda, hingga kebenaran pahit yang akhirnya muncul ke permukaan. Bersiaplah, karena kisah kali ini bukan sekadar perjalanan seorang pesepak bola, melainkan drama kehidupan yang penuh emosi, pertaruhan harga diri, dan rahasia besar yang menunggu untuk diungkap. Asnawi Mangkualam Bahar, nama yang kini tidak hanya dikenal di lorong-lorong stadion Indonesia, tetapi juga bergaung di tribun Korea Selatan. Lahir di Makassar, 4 Oktober 1999, ia tumbuh di tengah tekanan besar. Ayahnya, Bahar Muharram, adalah pelatih legendaris PSM Makassar, dan sejak kecil Asnawi selalu dibayang-bayangi reputasi sang ayah. Ia pernah mengaku, setiap langkahnya di lapangan, apapun pencapaiannya, selalu dibandingkan dan dipertanyakan, apa benar dia berbakat, atau hanya karena anak pelatih? Lingkungan Asnawi sejak kecil kerasia bukan tipe yang mudah menyerah. Didikan keras ayahnya menanamkan mental baja, tapi sekaligus meninggalkan luka-luka kecil yang kadang sulit sembuh. Banyak yang tidak tahu, sebelum menjadi bintang di Korea, Asnawi sempat beberapa kali ingin berhenti bermain bola, terutama ketika komentar negatif tentang nepotisme dan anak emas mulai ramai di media sosial. Ia pernah berkata, "Saya tidak pernah minta jadi anak pelatih. Tapi orang-orang tidak pernah benar-benar melihat kerja keras saya." Awal karir profesionalnya bersama PSM Makassar, di usia yang masih sangat muda, adalah masa-masa penuh pembuktian. Di ruang ganti, Asnawi muda sering mendapat tatapan sinis dari senior. Ada yang terang-terangan meragukan, bisa apa kamu di Liga 1? Main di sini bukan cuma karena nama besar ayahmu. Tapi justru di bawah tekanan itu, bakat dan determinasi Asnawi mulai bersinar. Ia jadi pemain termuda yang tampil di final Piala Indonesia, lalu pelan-pelan mencuri perhatian Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia asal Korea Selatan, yang kemudian menjadi mentor sekaligus pelindung Asnawi dari serangan media dan tekanan federasi. Tahun 2021 menjadi titik balik luar biasa. Saat mayoritas pemain muda Indonesia memilih zona nyaman di Liga 1, Asnawi dengan keputusan mengejutkan menerima tawaran Ansan Greeners FC di Liga 2 Korea Selatan. Banyak yang mencibir, ngapain main di Korea? Di sana kamu bukan siapa-siapa. Tapi di balik keputusan itu, terselip cerita personal. Asnawi ingin membuktikan bahwa ia bisa keluar dari bayang-bayang ayah, bahwa ia punya identitas sendiri, dan bisa berdiri di antara para pemain asing yang jauh lebih tangguh. Perpindahan ke Korea Selatan bukan tanpa harga. Di awal kedatangannya, Asnawi menghadapi rasisme halus, baik di dalam maupun luar lapangan. Ia harus beradaptasi dengan budaya disiplin super ketat, komunikasi yang sering berujung salah paham, dan ekspektasi publik Indonesia yang sangat tinggi. Setiap kali bermain buruk, hujatan datang bertubi-tubi. Bahkan ada rumor soal perselisihan dengan rekan setim, kabar Asnawi yang sulit beradaptasi dengan sistem latihan Korea, hingga kabar hampir dipulangkan setelah performanya dianggap tidak memuaskan di musim perdana. Tapi Asnawi tidak menyerah. Ia justru memilih berjuang lebih keras, berlatih di luar jam latihan resmi, belajar bahasa Korea, hingga mencari teman-teman yang mau menerimanya di negara asing itu. Selain soal sepak bola, sisi pribadi Asnawi juga tidak lepas dari sorotan. Kehidupan asmaranya beberapa kali jadi perbincangan. Ada rumor tentang hubungan jarak jauh yang gagal, kabar ia dekat dengan selebgram Indonesia, hingga gosip ditolak oleh perempuan Korea. Media sering menyoroti gaya hidupnya yang semakin terbuka di Instagram, mulai dari postingan liburan hingga pose-pose yang dianggap tidak sesuai kultur Indonesia.
Semua ini semakin mempertegas bahwa kehidupan Asnawi di Korea bukan hanya soal pertandingan di lapangan, tapi juga perjuangan mencari jati diri di tengah dua budaya yang berbeda. Namun, di tengah segala badai itu, Asnawi membuktikan diri. Ia menjadi pemain Indonesia pertama yang dipercaya menjadi kapten di klub Korea Selatan, suatu pencapaian yang dulu terasa mustahil. Ia juga tampil menonjol bersama timnas Indonesia di Piala AFF, dengan momen-momen heroik yang langsung viral di media sosial, seperti duel keras lawan pemain Vietnam dan selebrasi penuh emosi melawan Malaysia. Tapi, setiap pencapaian selalu diiringi desas-desus. Itu cuma kebetulan. Asnawi beruntung ada Shin Tae-yong, atau bahkan tuduhan bahwa prestasi Asnawi diatur oleh agensi besar yang punya kepentingan bisnis di Asia Tenggara. Perjalanan Asnawi Mangkualam adalah kisah tentang pembuktian diri, keberanian menantang stigma, dan pertempuran panjang melawan prasangka serta tekanan ekspektasi publik. Dan di balik segala sorotan kamera dan tepuk tangan, selalu ada sisi gelap yang belum sepenuhnya terungkap. Persaingan internal, rahasia di balik transfer, dan pertaruhan masa depan yang kadang lebih besar dari sekadar permainan sepak bola. Asnawi Mangkualam bukanlah nama yang tiba-tiba muncul dari ketiadaan. Karirnya dimulai dengan ketenangan yang menipu. Ia debut di PSM Makassar pada usia 17 tahun, membawa nama besar keluarganya, dan langsung dipercaya mengisi posisi vital sebagai fullback. Tapi di balik debut tersebut, Asnawi menyadari bahwa ia tidak akan pernah dipandang sebagai pemain biasa. Setiap kesalahan kecilnya langsung dianggap bukti bahwa ia hanya anak pelatih. Setiap keberhasilannya dibayangi tuduhan nepotisme. Saya harus 2 kali lebih baik dari pemain lain, hanya agar dianggap setara, katanya dalam satu wawancara yang jarang dipublikasikan. Meski begitu, bakatnya tidak bisa dibantah. Kecepatan, determinasi, dan keberaniannya dalam duel 1-lawan-1 menjadi ciri khas. Ia menonjol di timnas U19 dan kemudian dipanggil ke timnas senior, sebuah prestasi yang bahkan tidak diraih banyak pemain seangkatannya. Di balik sorotan, ada kabar bahwa Asnawi kerap kali tidak akur dengan beberapa pemain senior. Salah satu mantan pemain bahkan menyebut, anak ini terlalu keras kepala. Dia pikir dia sudah tahu segalanya. Tapi justru itu yang membuatnya beda. Asnawi bukan pemain yang tunduk demi kenyamanan. Ia menuntut standar tinggi dari dirinya dan lingkungan sekitarnya. Titik balik terjadi ketika Shin Tae-yong datang ke Indonesia. Hubungan mereka langsung klik. Shin melihat sesuatu yang belum dilihat orang lain, potensi yang bisa berkembang jika dipoles dalam sistem yang lebih disiplin. Disinilah babak baru dimulai, tawaran dari Ansan Greeners di Liga 2 Korea Selatan datang, dan tanpa ragu, Asnawi mengambilnya. Tapi keputusan itu menimbulkan gejolak. Banyak fans Indonesia yang kecewa. Kenapa bukan Eropa? Main di Liga 2 Korea, apa istimewanya? Jawabannya baru terlihat saat musim pertama dimulai. Asnawi mengalami masa adaptasi yang brutal. Ia tidak hanya harus bersaing dengan pemain Korea yang sangat teknikal dan fisik, tapi juga menghadapi masalah bahasa, isolasi sosial, dan ekspektasi media Indonesia yang terus memantau setiap gerak-geriknya. Di awal musim, ia bahkan pernah tidak dimainkan selama 5 pertandingan berturut-turut. Muncul rumor bahwa manajemen klub mulai mempertanyakan nilainya sebagai pemain asing. Beberapa artikel lokal menyebut bahwa pelatih mulai frustrasi dengan sikap keras kepala dan gaya bermain yang tidak sesuai taktik Korea. Ada satu insiden di awal 2022 yang nyaris mengubah segalanya. Dalam sesi latihan tertutup, Asnawi dilaporkan berselisih dengan salah satu pemain senior Ansan. Tidak ada kamera, tidak ada liputan media, tapi bocoran internal menyebut bahwa situasinya cukup panas. Bahkan sempat beredar bahwa manajemen mempertimbangkan untuk mengakhiri kontraknya lebih cepat. Ketegangan itu merembet ke performa di lapangan. Beberapa laga ia tampak ragu, bahkan kehilangan agresivitasnya yang selama ini menjadi andalan. Tapi bukannya menyerah, Asnawi justru mulai berubah. Ia memperbaiki komunikasi, mempercepat proses adaptasi budaya, dan meminta latihan tambahan secara pribadi. Ia mulai membaca permainan lawan dengan lebih baik, mengatur tempo, dan mengambil keputusan lebih tenang. Puncaknya, ia akhirnya mencetak assist dan kemudian gol pertamanya untuk Ansan, disambut dengan selebrasi penuh emosi yang menjadi viral di media Korea dan Indonesia. Namun, publik Indonesia tetap tidak sepenuhnya puas. Kritik terus mengalir, dari gaya rambutnya, postingan media sosial, sampai cara ia merayakan gol. Ada yang menyebutnya terlalu narsis, lebih fokus pada citra daripada permainan. Bahkan sempat muncul gosip bahwa ia lebih sibuk mengejar endorsement dan tampil di media ketimbang fokus memperkuat timnas. Tuduhan itu memuncak saat ia absen dari satu pertandingan penting timnas karena alasan cedera,
tapi kemudian terlihat aktif di media sosial. Meski begitu, Asnawi terus berjuang. Di tengah semua kontroversi, ia menjadi salah satu pemain kunci dalam perjalanan timnas Indonesia di Piala AFF, bahkan menjadi kapten di beberapa laga. Tapi lagi-lagi, rumor tak pernah berhenti. Salah satu gosip paling liar menyebutkan bahwa ada perpecahan di ruang ganti timnas, dan Asnawi dianggap sebagai salah satu, kubunya Shin Tae-yong, terlalu dekat dengan pelatih, sehingga dianggap mendapat perlakuan istimewa. Disinilah kompleksitas kisah Asnawi memuncak. Di satu sisi, ia adalah simbol harapan baru pemain muda Indonesia yang berani keluar dari zona nyaman. Di sisi lain, ia terus menjadi sasaran empuk kritik, baik dari dalam negeri maupun sesama profesional. Dan pertanyaannya tetap sama, apakah Asnawi akan bertahan di tengah badai, atau justru terhanyut oleh tekanan yang tak pernah surut? Banyak yang memuja keberanian Asnawi Mangkualam meninggalkan kenyamanan Liga 1 demi bermain di Korea. Tapi hanya sedikit yang tahu harga yang harus dibayar dari keputusan itu. Di balik senyumnya di depan kamera, tersembunyi beban psikis yang nyaris menghancurkannya. Asnawi pernah menyendiri di apartemennya selama berminggu-minggu, enggan keluar kecuali untuk latihan. Ia bahkan menghapus beberapa aplikasi media sosial setelah hujatan dari warganet Indonesia terus membanjiri kolom komentarnya. "Kamu bukan siapa-siapa di sana. Pulang saja ke Indonesia." Atau, "Main bola nggak becus, malah sibuk endorse," adalah kalimat-kalimat yang terus muncul setiap kali ia gagal mencetak gol atau tampil kurang meyakinkan. Puncak dari tekanan itu terjadi saat salah satu media Korea Selatan secara tidak sengaja memuat laporan bahwa Asnawi sedang dipertimbangkan untuk dilepas oleh klub karena ketidakcocokan taktis dan masalah adaptasi. Kabar itu langsung menyebar ke Indonesia. Media sosial meledak. Banyak pihak menyudutkannya, bahkan mulai mempertanyakan niatnya bermain di luar negeri. Yang lebih menyakitkan, ada media Indonesia yang tanpa konfirmasi menulis bahwa Asnawi akan dipulangkan lebih awal karena dianggap gagal. Ia diam. Tapi orang terdekatnya tahu itu adalah titik terendahnya. Dalam sebuah wawancara eksklusif yang tidak pernah ditayangkan luas, salah satu staf pelatih Ansan mengungkapkan, dia hampir menyerah. Ada satu malam di mana dia bilang tidak tahan lagi, bahwa dia merasa bukan bagian dari tim ini. Malam itu, Asnawi dikabarkan menangis sendirian di ruang ganti usai latihan. Ia bahkan tidak kembali ke apartemennya sampai larut malam. "Saya tidak tahu harus bicara ke siapa. Saya bahkan ragu apakah saya masih pantas di sini," ujarnya dalam catatan internal klub. Tapi yang paling mengejutkan bukan soal tekanan di Korea, melainkan rumor tentang konflik internal di timnas Indonesia. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Asnawi sempat berselisih paham dengan rekan setim yang lebih senior, terkait hak bermain dan rotasi pemain. Ada yang bilang, dia dianggap terlalu dekat dengan pelatih Shin Tae-yong, hingga memicu kecemburuan. Bahkan beredar isu bahwa salah satu pemain senior meminta PSSI untuk mengevaluasi posisi Asnawi di tim. Media tidak banyak mengangkat hal ini, tapi bisik-bisik di kalangan jurnalis sepak bola menyebutkan, ada semacam blok internal di tim antara yang pro dan kontra terhadap kehadiran Asnawi sebagai pemimpin baru. Hal yang sama juga terjadi di luar lapangan. Kehidupan pribadi Asnawi mulai disorot ketika hubungannya dengan seorang selebgram muda Indonesia mencuat ke permukaan. Netizen membongkar foto-foto lama, menuduhnya sebagai playboy yang lebih fokus pada popularitas ketimbang latihan. Ada pula kabar bahwa ia sempat menjalin hubungan dengan seorang mahasiswi Korea, tapi hubungan itu kandas karena tekanan budaya dan perbedaan agama. Semua rumor ini menambah beban emosional yang terus menumpuk di pundaknya. Namun di tengah gelapnya malam-malam kesepian itu, Asnawi justru menemukan kembali kekuatannya. Ia mulai berbicara dengan seorang konselor yang disediakan klub. Ia menulis jurnal harian, meluapkan kekesalan dan ketakutannya di atas kertas. Dalam salah satu catatannya, ia menulis, "Mereka bisa mengambil posisiku, tapi tidak bisa mengambil alasan kenapa aku ada di sini." Momen kebangkitan itu datang ketika ia akhirnya dipercaya sebagai kapten tim, suatu hal yang nyaris mustahil bagi pemain asing, apalagi dari Asia Tenggara. Ketika ditanya bagaimana perasaannya, Asnawi hanya menjawab pelan, "Ini bukan tentang ban kapten. Ini tentang menunjukkan bahwa saya pantas di sini, meski dunia bilang sebaliknya." Media Korea mulai berubah. Mereka menyorot dedikasinya, kerja kerasnya, bahkan menyebutnya sebagai salah satu ikon Asian football di Kalik. Publik Indonesia pun mulai terpecah. Ada yang tetap mencibir, tapi banyak juga yang mulai melihat perjuangannya dengan cara baru. Tapi satu hal yang pasti, semua tekanan itu membentuk versi Asnawi yang lebih matang, lebih tahan banting, dan lebih paham siapa dirinya sebenarnya.
Cerita ini bukan tentang kemenangan di atas lapangan, tapi tentang kemenangan melawan diri sendiri, tentang seorang anak muda yang menolak untuk tumbang di tengah badai. Meskipun badai itu datang dari bangsanya sendiri. Dalam pandangan rahasia selebriti, kisah Asnawi Mangkualam bukan hanya tentang seorang pesepak bola yang berani mengambil jalan berbeda. Ini adalah cermin dari realitas generasi muda Indonesia hari ini, ambisius, berani keluar dari pakem, namun tetap dibayang-bayangi ekspektasi dan tekanan kolektif masyarakat yang kadang tidak adil. Banyak yang menilai Asnawi terlalu cepat naik ke panggung utama. Terlalu muda, terlalu banyak sorotan, dan terlalu berani mengambil langkah ekstrim dengan pindah ke Korea Selatan. Tapi di balik semua anggapan itu, kami melihat satu hal, determinasi. Di usia ketika banyak pemain Indonesia masih nyaman bermain di klub lokal dengan gaji besar dan status selebriti, Asnawi justru memilih jalan yang lebih terjal, penuh risiko, dan minim jaminan. Apakah ia sempurna? Tentu tidak. Asnawi juga manusia. Ia punya sisi keras kepala, ego, bahkan keputusan-keputusan yang kontroversial dalam hidup pribadinya. Tapi apakah itu menghapus kerja kerasnya selama bertahun-tahun? Tidak juga. Inilah paradoks dari publik figur di Indonesia. Ketika mereka gagal, kita mengecam. Ketika mereka berhasil, kita curiga. Dan Asnawi berada tepat di tengah pusaran itu. Rahasia selebriti percaya bahwa apa yang dilakukan Asnawi, terutama ketika menghadapi tekanan dari dalam negeri sendiri, adalah bentuk ketangguhan yang jarang kita hargai. Bayangkan, menjalani karir di negeri orang, menghadapi budaya asing, komunikasi yang sulit, sambil tetap memikul beban sebagai ikon sepak bola muda Indonesia, itu bukan sekadar tantangan fisik, tapi juga mental dan emosional. Kami juga tidak menutup mata terhadap berbagai kontroversi yang melekat padanya. Dari isu kedekatan dengan pelatih timnas, sampai kisah asmara yang memancing debat di media sosial. Tapi kami melihat itu sebagai bagian dari harga yang harus dibayar ketika seseorang berani berbeda. Ketika seseorang mencoba melawan narasi lama dan menciptakan jalannya sendiri, akan selalu ada resistensi. Akan selalu ada yang mencibir. Dan sayangnya, seringkali justru datang dari bangsa sendiri. Kami bertanya pada Anda, penonton rahasia selebriti, apakah kita terlalu cepat menghakimi sosok seperti Asnawi? Apakah kita sebagai publik sudah cukup dewasa mendukung mereka yang sedang berjuang, atau justru menjadi penghalang hanya karena mereka tidak sesuai dengan ekspektasi ideal kita? Apa kesan Anda terhadap Asnawi Mangkualam? Apakah ia simbol keberanian, atau contoh dari ambisi yang terlalu dini? Apakah Anda percaya bahwa Asnawi masih bisa tumbuh dan menjadi pilar timnas di masa depan? Atau Anda melihat dia sebagai contoh lain dari talenta yang terhambat oleh ego dan sorotan media? Apapun pandangan Anda, satu hal tak terbantahkan. Asnawi telah membuka pintu baru. Ia menjadi pionir dalam menembus liga luar negeri secara konsisten. Ia memberi pesan bahwa pemain Indonesia bisa bersaing di luar negeri bahkan di liga yang sangat disiplin dan kompetitif seperti Korea. Dan untuk itu saja, ia sudah membuat sejarah. Rahasia selebriti memilih untuk melihat kisah Asnawi dengan kacamata penuh empati. Bukan karena dia tanpa celah, tapi justru karena ketidaksempurnaannya itulah yang membuat perjalanannya lebih manusiawi dan layak dikenang. Mungkin kelak, ketika generasi baru datang dan bertanya, siapa pemain Indonesia pertama yang benar-benar berani menantang batas, nama Asnawi Mangkualam akan muncul tanpa ragu. Bukan karena dia mencetak gol terbanyak, bukan karena dia meraih trofi bergengsi, tapi karena dia pernah melawan hal paling menakutkan bagi banyak orang, kenyamanan dan keraguan dari bangsanya sendiri. Kisahnya tidak pernah benar-benar rampung. Bahkan hingga hari ini, Asnawi masih terus menulis bab demi bab dalam karirnya di klub baru, dengan tantangan baru, dan mungkin luka baru yang tak terlihat di permukaan. Tapi satu hal tetap sama, ia masih berdiri. Meski sempat dipatahkan oleh rumor, dibungkam oleh keraguan, dan diserang oleh prasangka, Asnawi tetap bertahan. Dan mungkin, itulah warisan terbesar yang ditinggalkannya, keberanian untuk jatuh, bangkit, lalu terus melangkah tanpa menjelaskan segalanya pada dunia. Karena tidak semua luka harus diumbar, tidak semua perjuangan harus disaksikan. Sebagian tetap tersimpan di ruang paling sunyi di hati seorang pemuda Makassar yang berani bermimpi di negeri orang. Kita mungkin tak pernah tahu seberapa sering ia menangis sendirian, seberapa berat beban yang ia pikul di negeri asing, atau seberapa banyak malam ia bertanya pada dirinya sendiri, masih pantaskah aku di sini? Tapi sekarang, kita semua tahu bahwa perjuangannya nyata, dan warisannya tidak akan pernah dilupakan. Beberapa cerita memang tak pernah ditakdirkan untuk diketahui. Tapi kini kamu sudah tahu.